Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi di sekitar kita ini banyak makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup itu diantara lainnya yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan ya. Nah, kalau yang tidak hidup itu seperti batu, debu, besi, tembaga, emas ya. Nah, setiap makhluk hidup itu juga memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya yaitu memerlukan makanan ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kalau besi sama batu perlu makan nggak? Apa belum pernah lihat tuh batu makan sesuatu ya. Oke. Selain itu makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang lain. Ciri makhluk hidup antara lainnya yaitu bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernapas ya. Nah, kalau yang kayak batu, besi, tembaga emas kira-kira bergerak nggak? Kayaknya Bapak nggak pernah bergerak deh. Kecuali kalau Bapak lempar batunya ke kali. Nah itu bergerak ya, melayang. Nah kalau tumbuh, setiap tahunnya kira-kira batu itu bertumbuh gak? Yang Bapak tahu sih tumbuhnya mungkin karena dilumutin ya. Kalau batunya deket kali. Nah ya gitu ya. Nah berkembang biak. Kalau kucing berkembang biak, jadi ada anak kucingnya ya. Kalau batu, anak batu kan nggak mungkin ya, anak-anak ya. Nah, kalau bernapas, ayo, ini susah dijawab ya. Jadi itu keempat ciri dari makhluk hidup ya. Nah, jadi manusia, hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup ya anak-anak. Oleh karena itu, manusia, hewan dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, ciri pertama makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Nah, tadi udah disebutin ya sebelumnya ya. Tapi Bapak akan jelasin lebih lebar lagi. Nah, makanan diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi makhluk hidup ini memerlukan makanan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, kalau kamu atau Bapak deh, Bapak belum makan seharian, pasti lemes banget ya. Aduh, mau ngapa-ngapain aja susah. Jadi makhluk hidup itu ciri pertamanya memerlukan makanan. Kalau yang tidak memerlukan makanan kayak batu ya. Hebat tuh berarti batu ya, nggak makan, nggak apa, tetap diam. Nah, nama juga bukan makhluk hidup ya. Nah, lalu yang kedua yaitu bergerak. Nah, di sini ada dua macam gerakan ya, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif ini yang dimaksudnya yaitu gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Nah, udah kebayang anak-anak gerak aktif itu hewan apa aja? Makhluk hidup apa aja? Benar, hewan ya. Udah sebutin tuh di awalnya. Nah, jadi gerak aktif ini yang biasanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan ya. Serangga juga deh ya. Ikan. Nah, itu termasuk gerak aktif. Nah, di sini ada yang dua ya geraknya ya, gerak aktif sama pasif. Nah, kalau pasif ini ditunjukkan oleh tumbuhan. Kamu pernah lihat tumbuhan bergerak gak sebenarnya? Jangan bilang pernah Pak, waktu ada angin gede. Jangan. Apa juga sering lihat itu kalau lagi hujan. Angin apa namanya? Pohonnya juga joget karena angin ya. Tapi yang dimaksud di sini gerak pasif tumbuhan yaitu karena adanya istilah fotosintesis ya. Jadi tumbuhan ini akan bertumbuh sesuai dengan arah cahaya matahari ya.
Nah, kenapa begitu? Karena cahaya matahari itu adalah media dia untuk mengolah makanannya. Jadi tumbuhan juga makan. Ya, makanan zat-zat senyawa yang ada di tanah, di air, maupun yang di udara. Dan juga jangan salah, matahari pun juga ada vitaminnya. Vitamin K. Ya. Oke. Nah, udah paham ya gerak aktif dan pasif ya anak-anak. Nah, terus selanjutnya makhluk hidup memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Ya, coba aja lihat foto kamu waktu lagi bayi sampai sekarang. Ada yang beda? Benar. Pas bayi hidung kamu pesek. Pas udah gede hidung kamu jadi mancung. Canda. Ya, intinya waktu kamu pas bayi itu tubuh kamu masih kecil, tinggi kamu juga masih kecil, berat juga masih kecil. Ketika kamu sudah beranjak 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, kamu sudah bongsor ya, gede ya. Itu namanya berkembang ya, atau tumbuh. Nah, lalu setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan ya. Tadi contohnya. Lalu setelah dewasa, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan ya. Jadi makhluk hidup ini supaya tidak punah itu mereka berkembang biak dengan cara perkawinan ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya aja, kalian pernah melihara ikan gapi? Nah, kalau Bapak sering melihara ikan gapi, sampai sekarang pun Bapak melihara ikan gapi. Ikan gapi ini Bapak taruh aja sepasang, cewek sama cowok. Taruh tuh di bak. Udah Bapak diemin sampai sebulan 2 bulan. Pas Bapak lihat lagi di kolamnya, ikan gapinya udah beranak. Banyak burayak-burayaknya. Nah, ini termasuk makhluk hidup berkembang biak ya anak-anak. Nah, jadi lalu setiap makhluk hidup selalu bernapas. Nah, kalau yang nggak bernapas tadi tuh batuk ya. Kalau kita bernapas, coba aja kamu tutup hidung kamu. Kalau nggak napas, pusing nggak kamu? Apa aja pusing. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup ya jika tidak bernapas. Pada saat bernapas, makhluk hidup menghirup gas oksigen dari udara. Selanjutnya, menghembuskan gas karbon dioksida ke lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan ya. Alat pernapasan kita ini paru-paru. Ikan itu insang. Ya, serangga trakea. Ya, macam-macam ya alat pernapasan makhluk hidup. Ya, mungkin sekian dari Bapak penjelasan. Nanti dari materi yang sudah kamu tonton di video ini nih, yang lagi kamu tonton, selanjutnya ada tugas ya. Yang kayak kemarin, tugasnya mengerjakan Google Form ya, supaya bentuk sejauh mana pemahaman kamu mengenai materi yang Bapak sudah jelaskan ya anak-anak. Oke, cukup sekian. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.